Politik etis telah membawa kemajuan dalam bidang pendidikan, mendorong tumbuhnya pergerakan nasional adalah gagasan dari. Jadi pertanyaannya, politik etis ini merupakan gagasan dari tokoh siapa? Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya politik etis. Jadi pada saat itu di Indonesia, Belanda mewajibkan adanya kulturstelsel atau tanam paksa. Nah, tanam paksa ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal pada saat itu yang bernama Van den Bosch. Di mana adanya tanam paksa atau kulturstelsel yang dilakukan oleh Van den Bosch. Nah, tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch ini mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tanam paksa ini sangat menyulitkan rakyat, di mana para petani harus bekerja mengolah lahan untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa. Sedangkan para petani ini tidak memiliki waktu untuk mengolah tanamannya sendiri. Kemudian mereka yang bekerja di perkebunan milik Belanda, mereka ini memiliki jam kerja yang sangat lama. Nah, hal inilah yang mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita, sedangkan Belanda semakin kaya raya, di mana Belanda berhasil membayar utang negaranya. Karena sebelum dilakukan tanam paksa, Belanda mengalami banyak kerugian, terutama akibat adanya perang pihak Belanda dengan rakyat Indonesia. Nah, setelah dilakukan tanam paksa ini muncul penderitaan rakyat atau muncul penyimpangan dan juga kesengsaraan. Nah, akhirnya hal inilah yang mengetuk hati tokoh Belanda lainnya, yaitu bernama Van Deventer. Dalam majalah De Gids, tanam paksa menarik perhatian Van Deventer, di mana ia menulis dalam suatu majalah, yaitu majalah De Gids, di mana Belanda harus membayar hutang moral terhadap Indonesia. Karena pada saat itu rakyat Indonesia benar-benar sangat menderita, karena mereka kemiskinan semakin merajalela, terus kemudian wabah penyakit dan juga busung lapar. Nah, selain Van Deventer, banyak juga pihak atau bangsa lain yang mengecam tindakan dari Belanda ini. Akhirnya pihak Belanda pun menyetujui politik etis atau politik balas budi. Nah, dalam politik etis atau balas budi yang dilakukan Belanda ke Indonesia ini ada 3 hal pokok yang dilakukan Belanda. Yang pertama yaitu irigasi. Nah, irigasi ini yaitu fasilitas kesejahteraan rakyat untuk menyokong wilayah pertanian dan juga perkebunan. Nah, irigasi ini berkaitan dengan pembangunan waduk, jalur transportasi maupun saluran air.
Kemudian politik etis yang kedua yaitu dikenal dengan nama emigrasi, yaitu meratakan kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, di mana pada saat itu Jawa dan juga Madura wilayah yang sangat padat penduduk. Akhirnya Belanda memindahkan penduduk ke wilayah lain, ya, seperti contohnya ke wilayah Sumatera. Nah, kemudian politik etis yang ketiga yaitu edukasi, meratakan sistem pendidikan, mengurangi buta huruf untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ketiga hal inilah yang menjadikan politik etis atau politik balas budi Belanda kepada Indonesia. Namun, dalam prakteknya ada yang menyatakan bahwa dalam praktek tanam paksa, Belanda justru memanfaatkan politik etis ini untuk meningkatkan kesejahteraan Belanda sendiri, yaitu misalnya pembangunan saluran air ini juga ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan milik Belanda. Kemudian emigrasi meratakan penduduk ke wilayah yang jarang penduduknya, yaitu tujuannya adalah agar rakyat Indonesia ini mau mengolah lahan di luar wilayah Jawa dan Madura agar lahan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman milik Belanda. Nah, edukasi juga, hal ini dimanfaatkan juga oleh bangsa Belanda, di mana rakyat Indonesia bisa dijadikan tenaga yang dibayar murah oleh Belanda. Sehingga berdasarkan soal tokoh yang menjadi pencetus dari politik etis, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Van der Venter.